Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin membahas presentasi kami, yaitu rancang bangun sistem simbiosis industri pada industri dairy, pengolahan limbah organik dan pemanfaatan energi sisa. Pertama-tama, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Nita Adelia dengan NIM 124330047. Saya Rio Nicholas dengan ujung NIM 060. Saya Angelika Tanur Banturuan dengan ujung NIM 004. Saya Rizky Andika Situmorang dengan ujung NIM 059. Saya Angger Azizi dengan ujung NIM 011. Halo semuanya, jadi kita masuk ke industri pengolahan susu. Kenapa kami memilih industri pengolahan susu? Karena salah satu sektor agroindustri yang memiliki potensi ekonomi tinggi sekaligus menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan. Proses produksi pastry, yogurt, keju, hingga produk turunan lainnya menghasilkan limbah cair, padat, serta panas sisa yang sering dianggap tidak bernilai. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air, bau lingkungan, serta tingginya konsumsi energi. Ekologi industri menawarkan pendekatan pemanfaatan limbah menjadi sumber daya baru melalui konsep simbiosis industri. Di dalamnya, limbah dari suatu industri tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi input bagi industri lain. Makalah ini merancang model simbiosis industri sederhana berbasis pabrik susu seperti industri jangkar dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan efisiensi energi. Lalu kita masuk ke industri jangkar. Pabrik pengolahan susu dipilih sebagai industri jangkar karena memiliki karakteristik sebagai pusat produksi yang menghasilkan beragam limbah bernilai guna. Produk utama yang dihasilkan mencakup susu UHT, yogurt, keju, krim, dan produk fermentasi lainnya. Proses pastry, sterilisasi, pemisahan whey, fermentasi, serta pencucian peralatan menghasilkan aliran limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai input bagi sektor lain di sekitarnya. Selain itu, pabrik susu juga memiliki hubungan erat dengan sektor peternakan seperti pemasok bahan baku. Hubungan timbal balik ini menjadi landasan kuat dalam membangun model simbiosis industri yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu perancangan model simbiosis industri. Model simbiosis industri pada pabrik susu disusun dengan menghubungkan aliran limbah ke sektor penerima yang relevan. Yang pertama itu pemanfaatan limbah cair ke industri bioteknologi. Yang terdapat whey dipasok ke industri bioteknologi sebagai substrat fermentasi. Kandungan laktose ideal untuk produksi etanol, asam laktat, probiotik, atau kultur bakteri. Produk fermentasi ini dapat kembali memasok industri pangan atau digunakan untuk produksi bioplastik ringan. Kemudian yang kedua, itu pemanfaatan limbah padat untuk peternakan dan pertanian. Limbah padat seperti sludge biologis diolah menjadi kompos atau pakan ternak fermentasi. Pemanfaatan ini mendukung pertanian lokal, mengurangi pembelian pakan sekaligus menyuburkan lahan pertanian. Yang ketiga yaitu pemanfaatan energi panas ke rumah kaca atau proses internal. Energi panas yang dibuang dari boiler dapat dialirkan melalui heat exchanger untuk pemanas air, pemeliharaan ruang produksi, atau rumah kaca pertanian. Dengan pemanfaatan panas sisa, konsumsi energi primer turun dan emisi pun berkurang. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu prinsip ekologi industri dalam sistem simbiosis. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, closed loop material. Material organik yang sebelumnya menjadi limbah dimasukkan kembali ke siklus ekonomi. Biomasa padat menjadi pakan atau kompos yang mendukung ekosistem agrikultur yang memasok bahan baku susu. Yang kedua, efisiensi energi. Waste heat dimanfaatkan sebagai sumber panas sekunder. Hal ini mengurangi konsumsi energi boiler dan meminimalkan pelepasan panas ke lingkungan. Yang ketiga, substitusi bahan baku. Whey menggantikan glukosa atau gula industri sebagai substrat fermentasi. Substitusi ini menekankan biaya dan meningkatkan nilai pasca produksi. Yang terakhir, yang keempat, pengurangan dampak lingkungan. Pengolahan limbah secara terintegrasi, mengurangi BOD atau COD, menekankan emisi gas, serta mengurangi risiko pencemaran air dan bau. Baik, selanjutnya itu ada analisis keuntungan implementasi dari EIP. Yang pertama, keuntungan bagi industri dari sektor ekonomi. Yang pertama, ada whey dan limbah padat tidak perlu diolah sebagai residu sehingga biaya IPAL berkurang. Yang kedua, limbah menjadi bahan baku bernilai jual sehingga meningkatkan pendapatan non-produk utama. Yang ketiga, ada pemanfaatan panas sisa mengurangi penggunaan gas atau BBM untuk boiler. Yang keempat, diversifikasi produk melalui kolaborasi dengan sektor fermentasi. Selanjutnya ada keuntungan bagi lingkungan dari sektor ekologis. Yang pertama ada pencemaran air menurun seiring pengurangan kandungan organik dalam limbah cair.
Yang kedua, ada limbah padat tidak dibuang ke landfill, melainkan kembali ke rantai agrikultur. Yang ketiga, ada panen sisa diolah kembali, sehingga menurunkan jejak karbon total operasi. Yang keempat, ada konsep zero waste, lebih mudah dicapai. Selanjutnya, ada keuntungan bagi masyarakat atau sosial. Yang pertama adalah lapangan kerja baru muncul di bidang pertanian, peternakan, dan industri fermentasi. Yang kedua, ada produksi pangan lokal meningkat seperti sayuran, susu, dan olahan lainnya. Yang ketiga, ada kualitas lingkungan sekitar membaik karena berkurangnya bau dan limbah cair. Yang terakhir, ada jaringan ekonomi lokal menjadi lebih stabil dan resilient. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Penerapan simbiosis industri pada pabrik pengolahan susu berpotensi memberikan manfaat multidimensi. Limbah yang sebelumnya menjadi masalah lingkungan dapat diubah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Sistem ini mendukung penguraian emisi, mengurangi biaya produksi, serta menciptakan hubungan positif antara industri dan masyarakat. Dengan penerapan prinsip ekologi industri secara konsisten, pabrik susu tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pendorong keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Thank you. Sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Kami dari kelompok 2. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.